Jabos TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Xmood Goes to School bersama dengan Tori Andromeda di sini, dimana kita akan meliput sekolah-sekolah kamu yang keren-keren banget. Dan untuk hari ini saya sedang berada di Kabupaten Ngawi, dimana kita sudah ada di sebuah SMP yang menjadi salah satu SMP favorit yang ada di Kabupaten Ngawi. Dimana sekolah ini punya moto sekolah adiwiyata dengan banyak prestasi, dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang keren-keren dan pastinya bisa memberikan input-input yang positif untuk para siswanya. Di mana lagi kalau bukan di SMPN 1 Ngawi. SMP Negeri 1 Ngawi lahir pada 1 Oktober 1946 atau setahun setelah Indonesia merdeka. Selama 78 tahun, lembaga pendidikan yang punya sebutan Spensa ini menjelma sebagai salah satu SMP negeri favorit di Ngawi. Tapi mengapa ya Spensa dianggap sebagai sekolah yang bonafit? Yuk kita cari tahu jawabannya. SMP Negeri 1 Ngawi di Jalan Ronggo Warsito, Kelurahan Ketanggi sangat strategis karena berlokasi di jantung kota. Meski berada di kawasan kota, suasana dan lingkungan Spensa nyaman banget buat kegiatan belajar mengajar. Sebab di dalam lingkungan sekolah ini terdapat banyak pepohonan. Gila ya, sekolah ini tuh bener-bener rindang banget teman-teman. Di sini ada berbagai macam tanaman-tanaman. Ini apa ya? Kayak jambu gitu kayaknya ya. Terus di sini ada beberapa tanaman-tanaman buah juga yang ditanam. Dan pastinya kalau misalnya sebuah sekolah punya lingkungan yang serindang ini, pastinya bisa mendukung kegiatan belajar mengajar, bisa memberikan banyak sekali inspirasi, bisa memberikan mood yang baik juga, dan pastinya nggak akan panas karena teduh banget. Pada tahun pelajaran 2023-2024, SMP Negeri 1 Ngawi punya 52 guru dan 918 siswa yang terbagi dalam 29 rombongan belajar. Fasilitas untuk kegiatan akademik maupun non-akademiknya terbilang lengkap. Selain ruangan kelas dan guru yang representatif, Spensa memiliki 3 laboratorium berbeda fungsi, meliputi laboratorium komputer, IPA, dan bahasa. Fasilitas untuk menunjang minat dan bakat siswa juga tidak kalah top, seperti ruang ekstrakurikuler, perpustakaan, lapangan olahraga, dan tempat ibadah. Lingkungan belajar yang nyaman ini membuat Spensa meraih status sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional. Di setiap sekolah pasti ada banyak sekali fasilitas, pasti ada banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah tempat ini merupakan gazebo yang dimiliki oleh Spensa Ngawi, dan ini nyaman, rindang, kemudian juga bisa mendukung kegiatan belajar mengajar. Teman-teman juga banyak yang belajar di sini ya. Siswa-siswa berprestasi pun lahir berkat kombinasi antara sarana dan prasarana yang memadai dengan materi pembelajaran yang komprehensif. Tidak hanya belajar, tidak hanya berprestasi, dan tidak hanya jajan di kantin, tapi kita juga bisa ngasih jajan ikan. So, ya wajar saja kalau Spensa yang punya jargon juara dan berbudaya ini dianggap sebagai sekolah bonafit.
Pemirsa Kompas TV, teman-teman, Xmood Goes to School. Saat ini saya sedang berada di Media Center dari SMPN 1 Ngawi atau Spensa Ngawi ya. Dan untuk pagi hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol bersama dengan tentunya kepala sekolah dari Spensa Ngawi. Langsung saja kita ketemui. Ini dia Bapak Sudaryono. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap sehat, tetap semangat Pak ya. Sehat dan semangat. Tetap sehat dan semangat. Oke Pak, ini mungkin sedikit mengganggu dan pengen ngobrol-ngobrol Ya. terkait SMPN 1 Ngawi, boleh Pak ya? Boleh, monggo. Boleh sambil jalan-jalan Pak? Monggo. Ya. Sambil menikmati keindahan. Betul. Ini ada taman-taman juga ya Pak ya? Oh, ya. Oke, Pak Sudaryono ya, atau mungkin akrabnya dipanggilnya Pak Dar ya? Iya, betul. Pak Dar, pengen tahu juga nih, profil dari SMPN 1 Ngawi ini mungkin sejarah singkat dan lain-lain seperti apa? Ya. Bahwa SMP Negeri 1 Ngawi ini termasuk sekolah zaman dulu, zaman Belanda, yaitu berdiri tanggal 1 Oktober 1946, Wow. zaman Belanda. Oke. Dan bangunannya adalah, itu ada bangunan zaman Belanda. Masih asli Pak ya? Masih asli, masih termasuk cagar budaya. Oke. Dulu pernah menjadi sekolahnya Oke. Belanda pada waktu itu. Oh, oke. Iya. Berarti sejak tahun 1946. 46. Tepatnya 1 Oktober 1946 Iya, ya. betul. Oke. Dan dari bangunannya sendiri masih asli, ada yang dipertahankan dan ada yang ditambahkan juga Pak. Yang asli itu tidak asli boleh itu? dirubah Oke. karena itu adalah cagar budaya. Oke. Bentuk bangunannya, tembok berbeda dengan bangunan sekarang. Itu zaman lama, zaman kuno ya seperti itu. Oke. Ya. Tapi tentunya ada beberapa pembaruan-pembaruan juga ya Pak ya. Ya. Seperti mungkin ini mungkin baru, terus ada beberapa fasilitas-fasilitas lain juga yang menunjang ya. Salah Ya. satunya ini mungkin bisa dijelaskan Pak, Ya. media centernya Media Pak. center ini fungsinya bermacam-macam, jadi bisa untuk tempat belajar anak-anak, Oke. bisa untuk tempat latihan tari. Nanti pada saat kita sholat Jumat kurang tempat, bisa dipakai di sini. Oke. Jadi bisa difungsikan Jadi macam-macam. pusat kegiatan dari anak-anak. Pusat kegiatan dari Ya. anak-anak. Dan ini juga tamannya juga cukup asri, cukup Ya. rindang juga, nyaman sekali untuk kegiatan belajar mengajar. Hijau, adem. Betul. Nah, Pak Dar, untuk kegiatan belajar mengajar sendiri Pak, untuk SMPN 1 Ngawi ini apa yang spesial? SMP Negeri 1 Ngawi, alhamdulillah ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini ada guru penggerak, Oke. ada pendekar atau penggerak merdeka belajar, ada pengajar praktik. Bahkan tahun ini yang baru ada 2 calon guru penggerak. Oke. Dan untuk KBM sendiri, Mas Tori, ini bahwa di sekolah kita ini ya ada yang di kelas, Oke. namun sesekali anak-anak ini belajar di pinggir kolam, Oh. sesekali belajar di gazebo, sesekali belajar di teras masjid, Termasuk media sekali center. belajar di media center. Oke. Jadi anak-anak sangat nyaman belajar di gazebo, dan mereka sangat menikmati, sangat enjoy belajar di gazebo yang ada di sekolah ini. Itu maksudnya memang dari sistem pengajarannya di SMPN 1 Ngawi ini memang menerapkan sistem seperti itu biar anak-anak nggak bosen gitu kan di kelas? Betul. Oke. Jadi ada yang di kelas, ada yang di taman, ada yang di pinggir kolam ini, Kolam. lalu ada yang di taman, ada yang di gazebo, di media center dan Media center dan Ya. lain-lain. Berarti banyak sekali fasilitas-fasilitas. Ya, ya, ya. Fasilitas lain Pak, mungkin dari laboratorium dan lain-lain mungkin ada apa aja di sini? ya, untuk mendukung KBM di sekolah kita, selain ruang-ruang kelas, kita ada lab IPA, Oke. ada lab komputer, lalu ada ruang kesenian, ada ruang band, Oh, lalu ada ruang kursi, lalu kita juga ada ruang OSIS, Oke. ada ruang pramuka dan seterusnya. lengkap berarti Iya. ya. Oke, kalau untuk fasilitas sudah memadai, kegiatan belajar mengajar juga sudah dimaksimalkan dengan beberapa Iya, spot-spot betul, area yang sekiranya juga bisa bikin anak-anak ini nggak bosen di kelas Betul, terus gitu betul, ya. betul. Bisa belajar dimanapun Iya, gitu ya. iya. Nah, kemudian untuk ekstrakurikuler. Nah, ini juga menarik bahwa beberapa minat dan bakat teman-teman SMPN 1 Ngawi ini kan juga harus didukung dengan berbagai macam ekstrakurikuler Iya. gitu Pak. Ada apa aja di sini? Ya, intinya bahwa sekolah ini kan mewadahi kompetensi dari siswa. Yang akademik itu kita ada ekstra OSN, matematika, IPA, Oke. IPS. Lalu yang olahraga
Kita ada ekstra basket, ada LBB, lalu ada futsal dan seterusnya. Yang seni, kita ada ekstra band, ada ekstra kerawitan, pedalangan, lalu ada ekstra korsik, paduan suara. Yang keagamaan, kita ada ekstra kiroah, ada ekstra kaligrafi dan seterusnya. Semua kita wadai. Mulai dari olahraga, mulai dari akademik, non akademik, kemudian juga keagamaan, Betul. semuanya didukung. Semua kita ya, Pak, wadai. ya? Iya. Oke. Iya. Nah ini gazebo-nya enak banget Pak ya, Iya. teduh seperti itu ya. Wah ini kayaknya sangat mendukung mood siswa untuk Iya. bisa terus belajar gitu Pak ya. Jangankan siswa, saya sendiri merasa betah, nyaman berada di sini. Serasa kita itu dekat dengan alam, Betul. sejuk, adem, Iya. hijau. Kita merasa nyaman di sini. Anak-anak sering belajar di sini. Sering belajar di sini Iya. juga. Oke. Pak Dar, kan pasti di setiap sekolah ada beberapa culture atau budaya yang Iya. selalu diterapkan begitu ya. Dalam arti memang ada beberapa nilai-nilai moral, nilai-nilai attitude yang terus ditanamkan kepada para siswanya untuk bisa mendidik para siswanya ini punya morality dan juga attitude yang baik. Kalau di SMPN 1 Ngawi atau Spensa ini ada beberapa kebiasaan-kebiasaan seperti apa Pak Iya. yang terus diterapkan ke anak-anak? Pembiasan itu kita mulai ketika anak-anak datang ke sekolah. Ketika anak-anak diantar oleh orang tuanya, kita sambut di pintu gerbang. Oke. Kita sambut dengan senyum. Kita tanya tadi diantar siapa. Oh. Tadi sudah sarapan apa belum? Gitu. Seperhatian itu Iya. Di situ, dan ini anak-anak juga kita biasakan setiap ketemu dengan Bapak Ibu guru, anak-anak itu selalu menyampaikan salam, selamat siang, assalamualaikum, terus salim gitu. Kemudian pagi hari kita juga ada pembiasaan religius, yaitu kita ada sholat duha kalau pagi. Oke. Lalu ada sholat zuhur berjamaah. Lalu juga ada sholat Jumat berjamaah. Alhamdulillah ini semuanya berjalan dengan baik. Dan pastinya budaya-budaya itu terus diterapkan kepada para siswa untuk bisa mendidik moral dan juga akhlak mereka, attitude mereka supaya lebih Betul baik. Mas, karena memang di zaman seperti ini salah satu upaya kita untuk membentengi anak-anak dari pengaruh tanda kutip negatif dari luar, ya kita membentengi dengan nilai-nilai religius yang kuat dari anak-anak. Biasanya yang baik tadi, hormat pada Bapak Ibu guru, hormat kepada yang lebih tua. Iya, betul. Iya. Nah, Pak Dar ini kan juga sudah menjabat kepala sekolah di Spensa Ngawi ini sejak 2017. 2017, berarti sudah sekitar 7 tahun. 7 tahunan. Wow. Iya. Selama 7 tahun ini Pak, apa saja yang menjadi hal-hal yang bisa menjadi perubahan drastis gitu untuk Spensa? Ya. Di sekolah ini selain kita membenahi karakter, kembangkan karakter baik dari anak-anak, kita juga berupaya meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Nah itu. Jadi kita itu ada yang namanya, sini tuh saya gerakkan yang namanya gerakan donasi prestasi berbasis multi intelijensi. Nah, seperti apa itu, Pak? Artinya kita itu ada gerakan ajakan, ayo bareng-bareng. Kita ini menjadi donatur prestasi, bukan donatur barang, bukan donatur uang. Ayo, kita jadi donatur prestasi. Iya. Yang hebat di akademik, ayo jadi donatur Sumbangkan prestasi prestasinya. akademik. Iya. Yang hebat di olahraga, ayo jadi donatur olahraga di bidang olahraga. Yang hebat di bidang seni, ayo jadi donatur prestasi di bidang seni. Seperti itu. Alhamdulillah kita hampir setiap Senin, Mas, itu pasti ada persembahan prestasi dari anak-anak. Itu yang Baik mau saya akademik tanyakan. maupun non akademik. Betul. Ini yang mau saya tanyakan Iya. juga. Untuk prestasi dari Spensa Iya. yang paling bergengsi dari waktu ke waktu mungkin ada apa aja Pak, prestasinya? Kalau yang tertinggi alhamdulillah di sekolah kita anak-anak kemarin di lomba karate kita berhasil meraih medali emas beberapa anak dan medali perak beberapa anak di kejuaraan karate internasional di Jogja, Bela Raja. Kemudian di kejuaraan cak silat Open Turnamen di Blora di Depok kita juga juara 1 dan juara 2. Wow. Kemudian yang spesial tahun ini, Mas, ini yang buat saya bangga adalah tahun ini
guru kita itu menjadi juara 1 lomba pendidik berprestasi. Wah, keren. Siswa putrinya juara 2 siswa berprestasi. Siswa putranya juara 3 siswa berprestasi. Keren. Berarti prestasinya tidak hanya diraih oleh para siswanya, tapi juga guru. Gurunya juga. Oke, juara 1 lagi. Juara 1. Ya, oke. Jelas saya sendiri kemarin tahun 2020 saya juga menjadi juara 1 kepala sekolah berprestasi. Wih, selamat Pak. Tahun 2005 saya masih guru di sini. Saya juga menjadi juara 1 guru berprestasi. Kabupaten. Mantap banget. Prestasinya semakin banyak lah ya dari waktu ke waktu ya. Iya, Ada, alhamdulillah. ya, Iya, mungkin siap. terakhir ya sekolah SMP Negeri 1 Ngawi atau Spensa Ngawi ini kan sudah semakin banyak prestasinya, sudah Iya. semakin mentereng lah. Iya. Beberapa kelebihan-kelebihan dari teman-teman juga, dari siswa-siswanya juga. Tantangan ke depan Pak, untuk di masa depan pastinya ada beberapa hal-hal yang menjadi tantangan dan juga apa ya, harapan juga untuk Spensa Ngawi. Ya. Untuk kedepannya seperti apa? Saya yakin bahwa ke depan ini bahwa sekolah-sekolah di pinggiran itu juga mulai berbenah. Mereka juga ingin meraih prestasi yang sebanyak-banyak, setinggi-tingginya. Ya. Makanya pesan saya kepada Bapak Ibu guru, pada anak-anak, ayo jangan lengah. Tetap belajar, tetap berlatih lebih keras dan lebih keras lagi. Karena tantangan ke depan itu lebih banyak, Betul. lebih berat. Betul. Dan ini yang namanya mempertahankan itu pasti lebih sulit. Betul. Bertahan. Betul. Alhamdulillah ini Bapak Ibu guru dan anak-anak juga sangat antusias. Apalagi kita tadi ada gerakan yang namanya gerakan donasi prestasi berbasis multi intelijensi. Itu di akhir tahun itu donatur prestasi terbanyak untuk kelas itu kita berikan hadiah. Kelas donatur prestasi terbanyak ke-1, ke-2, ke-3 kita beri hadiah. Lalu perorangan juga sama, siapa donatur prestasi terbanyak ke-1, ke-2, ke-3 itu kita berikan hadiah. Oke. Dan ternyata Apresiasi ini tetap ada ya. mereka saling berkompetisi untuk menyumbangkan prestasinya, untuk menjadi donatur prestasi sekolahnya. Seperti itu. Berarti memang semakin ada tantangan tentunya di masa depan. Ya. Otomatis pasti ada pesaing-pesaing yang juga akan Betul. merebut prestasi yang mungkin sudah Ya. pernah diraih dan mempertahankan itu memang Ya. lebih sulit. Dan saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa lebih baik 1 contoh daripada 1000 seruan. Jadi maksudnya adalah kita itu ketika memotivasi siswa itu akan lebih bagus lagi kalau kita itu bisa memberi contoh. Betul, memberikan bukti langsung. Memberikan bukti. Contohnya alhamdulillah ini beberapa guru kita selain tadi juara 1 guru prestasi, kita juga ada yang juara 2 nasional inovasi pembelajaran. Lalu juara 1 menulis artikel kabupaten. Masih banyak. Lalu saya sendiri waktu kepala sekolah selain juara 1 kepala sekolah prestasi, saya juga juara 2 inovasi pembelajaran. Lalu peserta terbaik di klub kepala sekolah di Bojonegoro kemarin. Terlalu banyak prestasinya. Jadi harus diberi contoh. Iya. Jangan hanya menyuruh, memberikan seruan, tapi memberikan contoh. Jadi 1 contoh lebih baik daripada 1000 seruan. Mantap banget. Kita ke sana dulu Pak. Siap. Mungkin jalan-jalan. Yuk. Oke pemirsa Kompas TV, Sobat Exmut Goes to School. Saat ini saya sedang bersama dengan 2 orang murid-murid yang keren-keren dari Spensa Ngawi. Ada siapa di sini? Saya Fazil Mola Akbar. Saya peraih juara 3 nasional cabur panahan putra. Mantap. Panggilannya? Fazil. Fazil. Saya Aulia Ika Putri Wijaksono, saya peraih juara 1 cerdas semat tingkat kabupaten. Mantap. Panggilannya? Aulia. Aulia. Aul ya? Iya. Oke, Fazil dan Aul. Ini kan
kalian kelas 9 ya? Ya, kelas Kelas 9. 9 sudah punya prestasi juga, sudah menyumbangkan bukti juga ke teman-teman semuanya. Ya. Tapi sebelum ke prestasi nih, rasanya bersekolah di Spensa Ngawi ini seperti apa? Saya pribadi jujur dari awal pertama kali masuk ke Spensa ini udah seneng banget karena SMP 1 ini merupakan sekolah yang saya cita-citakan dari kelas 1 SD. Wih, kenapa? Ya soalnya branding dari sekolah ini benar-benar bagus banget sehingga saya dari awal itu sudah tergiurkan untuk masuk ke Spensa ini. Siap, tergiur ya. Oke, Ya. oke. Jadi memang salah satu sekolah favorit juga di Ya. Ngawi gitu ya, Spensa gitu loh, SMP 1. Dan rasanya sudah masuk, sudah senang. Lingkungannya, pembelajarannya, teman-temannya seperti apa? Oh. Awalnya tuh saya kira ya seperti sekolah-sekolah pada umumnya, tapi ternyata setelah 3 tahun saya sekolah di Spensa ini benar-benar Tidak pada umumnya. Iya, tidak expect. Apa yang tidak umum apa? Karena ternyata lingkungan di sini tuh benar-benar bagaimana ya, mulai dari pertemanannya itu solidaritasnya benar-benar kuat banget. Dari kuat awal banget. sampai akhir saya sekolah di sini tuh benar-benar saya belum pernah ngerasain yang namanya nggak punya teman atau menyendiri gitu, nggak pernah, karena teman-temannya asik semua, Asik ya. ramah semua. A6, asik. Ya. Fazil, gimana rasanya? Ya, saya sangat bahagia ya di sini karena ini adalah sekolah favorit saya. Saya sangat bahagia di sini karena difasilitasi oleh guru-guru yang baik, oleh fasilitas yang sangat bagus lah pokoknya. Fasilitas sekolahnya juga Ya. oke ya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Semuanya sangat bagus-bagus semua. Teman-temannya gimana? Di sini saya bisa dibilang kayak ketat lah ya. Semua ada berprestasi, orang bagus-bagus, semuanya kayak berkelas semua gitu. Terus yang saya suka di sini adalah lingkungannya, Lingkungannya karena ini sangat asli sekali ya di sini. asli. Jadi terdapat pohon-pohon yang sangat bagus ini, sangat rimbun di sini. Kamu merasa rindangnya lingkungan sekolah ini mempengaruhi mood belajar kamu nggak? Oh ya, sangat jelas. Sangat ya. Karena di sini faktor suasana juga panas kan, jadi Iya, kita iya, butuh iya. tempat yang teduh untuk belajar. Betul betul. Kamu ada spot favorit untuk belajar nggak? Oh, Faisal? ada. Di mana? Di belakang kelas saya itu ada namanya tuh Apa gazebo atau apa? Gazebo. Oh gazebo, Iya, gazebo. sana. Oke, berarti tempat sangat bagus di situ. berarti kamu merasa lebih nyaman belajar di gazebo gitu ya? Maksudnya selain di luar kelas gitu ya? Iya. Kalau Aul? Kalau aku sukanya belajar di bawah pohon asem sini. Oh ya. Dan kalau biasanya kalau ada kegiatan di luar kelas itu, aku biasanya ngusulin buat di sini. Soalnya di sini kan rindang banget, Iya. terus nggak panas juga. Pokoknya enak banget kalau belajar di bawah pohon Iya asem sih, itu. saya juga ngerasa nyaman banget di sini. Ini pohonnya udah berapa ratus tahun katanya? Iya, Bener udah ya? beratus-ratus tahun udah dari dulu Oh, banget. keren. Awal ada sekolah di sini. Sejak awal sudah ada ya? Ada. Oke, nah sekarang kita ngobrol tentang prestasi. Karena prestasinya Faisal ini salah satu yang mentereng loh. Juara nasional pernah, Power Prof juga pernah. Nah ini kamu ceritakan deh, ini kok bisa, ini panahan loh ya. Kok bisa kamu panahan gitu loh? Kamu mungkin ada yang mengarahkan dari orang tua atau kamu mungkin tertarik dengan olahraga panahan sendiri dari kecil atau seperti apa? Jadi dulu karena saya tidak ada kerjaan ya, bingung mau ngapain, saya ditawari oleh teman saya untuk mengikuti salah satu cabang olahraga yaitu panahan. Oke. Karena tinggal- Sorry, tapi kan panahan nih olahraganya nggak umum nih. Iya. Kan biasanya futsal, basket, sepak bola. Kenapa panahan sih temanmu itu? Karena menurut saya itu unik. Nah, Nah, karena juga pertama kali kan saya tahu itu panahan. ah. Saya mengikuti olahraga panahan. Jadi dulu saya sangat ekstrim sekali untuk mengikuti olahraga ini. Saya datang ke tempat latihan itu dengan sangat bahagia sekali kan. Pulang berangkat dari paling awal, pulang paling akhir gitu. Itu sangat bahagia. Oke. Nah, terus pada akhirnya kamu bisa mengikuti perlombaan Power Pro kemudian nasional itu ceritain, Zal. Seperti apa kok bisa? Itu saya bertekad ya, saya ingin dapat juara Power Prof. Saya bertekad banget karena saya ingin memberikan kedua orang tua dan nama sekolah saya. Nah, dengan itu saya berjuang, berjuang mati-matian. Saya belajar tiap hari, saya lomba tiap hari. Saya latihan terus dari pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore saya latihan setiap hari. Wow. Gitu. Dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan
prestasi itu. Tapi itu emang diarahkan dari sekolah juga untuk ikut ya? Atau Iya. itu kemauan sendiri? Itu dari kontingen Ngawi. Oh, oke. Dipilih oleh pemerintah, saya disuruh untuk mengikuti lomba, akhirnya saya terpilih dan akhirnya saya menang. Yang paling tinggi berarti yang nasional? Iya, siap. Juara berapa? 3. Juara 3 nasional. Kalau untuk porprofnya? Sudah 1. Juara 1, keren banget. Ini salah satu olahraga yang nggak cukup umum gitu ya. Oh, Aul. Kalau prestasi kamu? Kalau saya prestasinya itu lebih banyak di bidang akademik. Contohnya saya tadi juara kemarin tahun lalu juara 1 cerdas cermat tingkat kabupaten. Oke. Terus- Pinter berarti kamu ya. Amin. Amin. Nah. Terus tahun lalu juga saya berhasil masuk ke finalis lomba di Ruang Guru Oke. mata pelajaran IPS dan juga lomba pidato di tingkat kabupaten. Mantap. Nah, terakhir banget. Ini kan kalian udah kelas 9 nih. Ya. Harapan ke depan untuk adik-adik kalian generasi-generasi mendatang di SMPN 1 Ngawi ini seperti apa? Oke, untuk harapan dari saya, untuk adik-adik saya, semoga terus selalu berprestasi, membanggakan nama sekolah, dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Ngawi dan Indonesia. Mantap, tidak cuma Ngawi tapi Indonesia ya. Aul, closing statement harapan kamu untuk adik-adik kamu nantinya? Harapan saya sebagai kakak kelas kalian, yang pertama dan yang pasti tetap pertahankan alma mater Spensa, Nah. jangan pernah mengecewakannya. Betul. Semoga prestasi kalian tetap mengalir. Kalau bisa menyaingi kakak kelas kalian Nah. lebih daripada kita. Betul. Semoga kalian bisa membawa nama Spensa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan mungkin itu saja. Berarti kalau kata Aul, kalau misalnya Faisal bisa dapat juara tingkat nasional, Porprov, terus Aul kabupaten, kalian harus bisa tingkat dunia nanti Ya, ya. Kalau betul. misalnya masuk ke Spensa. Ya. BTW, ada duit nggak? Apa? Traktir ke kantin, ayo cepet, ayo. Ayo. Ke kantin. Ayo. SMP Negeri 1 Ngawi ini memang jempolan. Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai melahirkan siswa-siswi yang moncer, yang punya daya saing hingga tingkat nasional. Tepuk tangan dulu dong untuk SMP Negeri 1 Ngawi.